Di dunia kerja, ada dua tipe yang sering terlihat sama, tapi sebenarnya sangat berbeda. Keduanya memberi arahan, keduanya punya posisi, keduanya terlihat memimpin. Tapi anehnya yang satu membuat orang berkembang, yang lain hanya membuat orang bertahan. Sekilas tidak ada bedanya, sama-sama memberi perintah, sama-sama menentukan arah. Namun hasil akhirnya bertolak belakang. Yang satu membangun manusia, yang lain hanya mengejar hasil. Disinilah banyak orang keliru. Mengira semua yang di atas adalah pemimpin. Padahal kenyataannya, tidak semua yang memimpin benar-benar memimpin. Pernah tidak, kamu datang ke tempat kerja, tapi rasanya seperti hanya menjalankan perintah? Kerjaan datang, deadline ditekan, kesalahan diperbesar, tidak ada ruang untuk bertanya, tidak ada tempat untuk belajar. Kalau salah, langsung disalahkan. Kalau benar, dianggap biasa saja. Di situ kamu tidak benar-benar berkembang. Kamu hanya berusaha supaya tidak dimarahi. Tapi di tempat lain, rasanya berbeda. Kamu tetap diberi target, tetap ada tekanan, tapi caranya tidak sama. Saat kamu bingung, ada yang membimbing. Saat kamu salah, diajak memahami. Saat kamu berhasil, dihargai. Di sana kamu tidak hanya bekerja, kamu merasa bertumbuh. Perbedaannya bukan di pekerjaannya, bukan juga di tingkat kesulitannya, tapi di cara kamu diperlakukan setiap hari. Dan tanpa sadar, cara seseorang memimpin menentukan bagaimana perasaanmu saat bekerja. Perbedaan antara bos dan leader sebenarnya bukan terletak pada jabatan, tapi pada cara berpikirnya. Seorang bos melihat posisi sebagai kekuasaan. Ia merasa harus mengontrol, harus memastikan semua berjalan sesuai keinginannya. Karena di balik itu ada ketakutan. Takut kehilangan kendali, takut dianggap tidak dibutuhkan, takut posisinya tergeser. Itulah kenapa bos cenderung mengatur detail, sulit percaya, dan sering menjadikan orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai target. Sementara leader berpikir berbeda. Ia tidak fokus pada kekuasaan, tapi pada tanggung jawab. Bukan bagaimana terlihat berkuasa, tapi bagaimana orang di bawahnya bisa berkembang. Leader tidak sibuk mengontrol setiap langkah. Ia memberi arah, lalu memberi kepercayaan. Ia sadar tugasnya bukan menjadi yang paling hebat, tapi membuat orang lain menjadi lebih baik. Disinilah perbedaan paling mendasar. Bos bertanya, bagaimana caranya semua mengikuti saya? Leader bertanya, bagaimana caranya kita bisa maju bersama? Satu berpusat pada diri sendiri, yang lain berpusat pada pertumbuhan. Dan dari cara berpikir inilah semua perilaku terbentuk. Cara bicara, cara mengambil keputusan, hingga cara memperlakukan manusia. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal posisi yang kamu miliki, tapi tentang cara kamu melihat dan memperlakukan orang lain. Dampak dari cara memimpin tidak selalu terlihat hari ini, tapi pasti terasa dalam jangka panjang. Di bawah bos, semuanya mungkin terlihat rapi, target tercapai, perintah dijalankan, tidak banyak perlawanan. Sekilas terlihat efektif, tapi perlahan ada yang hilang. Orang-orang bekerja tanpa rasa memiliki. Mereka patuh, tapi kosong. Datang, menyelesaikan tugas, lalu pulang. Tidak ada inisiatif, tidak ada keberanian untuk berpikir lebih jauh. Karena yang mereka pelajari bukan berkembang, tapi hanya menghindari kesalahan. Dan saat tidak diawasi, semuanya mulai melemah. Berbeda dengan tim yang dipimpin leader, mungkin tidak selalu sempurna di awal, bahkan kadang lebih lambat. Tapi ada sesuatu yang tumbuh. Rasa percaya, rasa tanggung jawab, dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Orang-orang mulai berani mencoba, berani salah, dan belajar dari prosesnya. Mereka tidak hanya bekerja, mereka berkembang. Dan saat leader tidak ada, timnya tetap berjalan. Karena yang dibangun bukan ketergantungan, tapi kemandirian. Disinilah perbedaannya menjadi jelas. Satu menciptakan kepatuhan jangka pendek, yang lain menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Dan pada akhirnya, yang bertahan bukan sistem yang paling keras, tapi yang paling mampu menumbuhkan manusia. Sekarang coba berhenti sebentar. Bukan melihat orang lain, tapi melihat diri sendiri. Kalau suatu hari kamu ada di posisi memimpin, kamu akan jadi yang seperti apa? Apakah kamu ingin semua orang selalu menurut, atau ingin mereka benar-benar bertumbuh?
Apa kamu ingin dihormati karena jabatan atau karena cara kamu memperlakukan mereka? Tidak ada yang langsung sempurna. Semua orang pernah salah. Dan mungkin tanpa sadar, kita pernah jadi keduanya. Tapi yang terpenting bukan masa lalu, melainkan pilihan yang kamu ambil setelah ini. Karena pada akhirnya, cara kamu memimpin orang lain selalu dimulai dari cara kamu memahami mereka. Sekarang, pelangkan semuanya. Tidak perlu jawaban cepat, tidak perlu pembelaan, cukup diam sejenak. Ingat kembali orang-orang yang pernah kamu pimpin atau yang pernah memimpinmu. Apa yang benar-benar tertinggal? Bukan jabatan, bukan posisi, bukan kekuasaan, tapi rasa. Cara mereka berbicara, cara mereka memperlakukan, cara mereka hadir. Dan suatu hari nanti, orang lain juga akan mengingatmu dengan cara yang sama. Bukan dari seberapa tinggi kamu berdiri, tapi dari bagaimana kamu membuat orang lain merasa. Karena pada akhirnya yang diingat bukan jabatan, tapi cara kamu memperlakukan orang.